Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, ini adalah pembacaan untuk kita cari tahu ya, apa sih sebenarnya motif seseorang ini tuh deket ke kamu ya. Nah, namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang coba mari sampaikan di sini. Oke, baik ya, langsung saja kita mulai. Ini dia motif dari si dianya ngedeketin dirimu ya, atau mau dideketin oleh kamunya. Oh, oke. Kalau energinya ini tuh mari lihat bukan dia yang deketin kamu ya, tetapi kok cenderungnya bisa-bisa kamu yang sebenarnya ngedeketin dia gitu ya. Nah, tetapi tentu kalau kamu ngedeketin dia, mari lihat dia cukup terbuka ini ya sama kamu ya. Jadi kayak kayak yang sebisa mungkin ada sambutan baiknya dia, ada respon baiknya dia ya. Misalnya setiap kamu berusaha untuk chatting dia, kamu berusaha untuk telepon dia, kamu berusaha untuk ngajak dia jumpa, atau mungkin ketika ada perjumpaan secara langsung ya. Kalau kamu senyum ya dia senyum dia senyum kembali ke kamu gitu ya. Nah, di sana Marlet memang ini orang jenisnya seperti orang yang memang menarik ya. Maksudnya baik itu tuh secara penampilan fisik ataupun secara karakter. Gitu loh. Jadi gini, kalau kamu merasa bahwa dia ada nih sikap spesialnya dia ke kamu, tapi bisa-bisa gini ya, bukan hanya untuk kamu saja. Lakunya dia seperti itu kepada yang lain-lain juga demikian. Memang itu dia punya tabiat gitu loh. Memang itu dia punya karakter, baik ke siapapun, ramah ke siapapun, friendly ke siapapun, perhatian ke siapapun. Gitu loh. Jadi ini maaf ya Pisces ya, maaf. Jangan-jangan kamu yang lagi kegeeran sendiri gitu loh. Jadi mungkin kamu kayak bisa aja agaknya keliru mendefinisikan sikap dari seseorang ini tuh ke kamu gitu ya. Karena kalau untuk berbicara tentang cinta-cintaan nggak ada di sini dari si dianya ke kamu gitu loh. Walaupun pada kenyataannya misalnya nih ya, kamu merasa bahwa bukan kamu deketin dia, tapi dia yang deketin kamu. Bukan, tapi malah gini, bukannya dia ngedeketin kamu itu tuh dengan maksud cem-ceman, cinta-cintaan, bukan. Ya memang orangnya ramah aja gitu loh ya, orangnya memang ramah di sana. Jadi walaupun dia kayak dia ngajak kamu jalan ya, ngopi kah, pergi liburan kah gitu ya dan sebagainya, ya udah dia nganggap kamu itu tuh sebagai temen doang gitu, nggak ada di sini unsur-unsur cinta-cintaannya itu. Mari lihat. Dan lagi-lagi seperti kata Mari barusan, bagaimana caranya dia ke kamu, begitu juga tuh caranya dia dengan orang-orang lain. Jadi nampaknya bisa aja dia memang lagi nyamannya sama kamu, makanya dia lebih sering berinteraksi sama kamu belakangan misalnya gitu ya. Yang paling jauh-jauhnya ini tuh seperti temenan aja kalian ini, kalau Mari lihat ya. Nah di sana ya. Terlebih lagi kalau misalnya kalian berdua ini tuh ternyata terlibat ya, entah sebagai rekan kerja atau dia mungkin atasannya kamu di kantor gitu ya. Itu tuh malah hanya untuk menjaga suasana saja. Gitu loh. Dia akrab sama kamu ya, dia terlihat seperti ada intimasinya dia dengan kamu. Tapi itu tuh hanya untuk menjaga supaya kinerjanya kalian ini tuh bagus gitu loh. Sama aja dengan yang sedang berbisnis gitu ya. Kalau misalnya dia ini kolega bisnisnya kamu ya, nggak ada maksudnya dia tujuan apa-apa. Kan enak nih kalau misalnya relationshipnya kalian, obrolannya itu tuh bukan hanya sebatas tentang berbicara muter-muter di bisnis ya.
Nah, kalau bisa ada semangat kekeluargaannya di sana, gitu loh. Ya. Jadi bisa double model relationship-nya kalian sebagai kolega bisnis iya, teman iya, kayak gitu. Atau mungkin saudara. Ini bisa di sini, saudara. Keluarga tadi. Gitu. Karena Marilla ini tuh orangnya kayak family man. Atau memang kalau dia tuh perempuan, ya kan ada gitu ya, semangat keibuan itu loh, semangat keibuan, semangat persaudaraan. Kalau udah deket sama seseorang ya udah pengennya tuh deket aja gitu. Tapi lagi-lagi terkhusus untuk kamu memang tidak ada di situ motif-motif urusan cinta-cintaan sama kamu. Nah di sana ya. Jadi kayak paling jauhnya itu tuh semacam friend with benefit aja ini kalian. Gitu loh. Ini maaf nih, maaf ya. Mana tahu. Ini maaf sekali lagi ya. Mana tahu memang kalian mungkin pernah berhubungan intim dalam artian ya selayaknya seperti gimana bilangnya ya. Ini langsung aja lah Mari ya. Kalau misalnya kalian sudah sempat ini ada aktivitas seksualnya di sini, misalnya ciuman, rangkulan, atau bahkan naik di atas ranjang. Tapi itu tuh hanya kayak sebatas ya friend with benefit jadinya. Gitu loh. Bukan karena dia cinta sama kamu, dia mau beradegan demikian ke kamu. Tidak ada di sini. Setidaknya untuk saat sekarang. Ya, setidaknya untuk saat sekarang. Karena orang ini tuh pun mari lihat urgensinya dia untuk punya kekasih. Ya, urgensinya dia untuk terlibat dalam sebuah komitmen asmara. Kok kayaknya nggak ada nih. Kayak orang ini tuh malah lebih memilih ya setidaknya di saat ini tuh untuk nge-single dulu, ngejomblo dulu gitu. Orang ini tuh kayak seperti mau merayakan hidupnya dia dulu gitu loh. Bukan untuk di-sharing hidupnya dia ini tuh dengan seorang kekasih gitu loh. Mari lihat. Ya, jadi nampaknya jangan dulu salah paham ya. Jangan karena kamu mau ngajak dia dinner itu artinya ngedate di matanya dia. Tidak. Yang dia tahu ya udah kamu ngajak dia makan malam. Yang dia pikir itu tuh bukan ceritanya ngedate, bukan ceritanya kencan gitu lah. Nah di sana. Itu ya. Dia hanya butuh temen ngobrol aja gitu loh. Itu aja, dia nggak mau nolak kamu aja gitu kalau misalnya kamu berusaha deketin dia gitu ya. Di sana lagian orang ini tuh ketimbang pacaran dia lebih penting duit. Dia lebih penting duit ini, dia lebih penting karir, dia lebih penting perkembangan bisnisnya dia gitu ya, penambahan income cuannya dia. Lebih ke situ ini orangnya gitu loh. Supaya dia bisa semakin menikmati hidupnya dia. Marliat kok kayaknya lagi memang pengen sendiri gitu. Pengen kayak memuja diri sendiri, mencintai diri sendiri. Pengen bebas gitu ya, melakukan apapun tanpa harus mempertimbangkan orang lain. Lagi dalam mode itu ini si kawan ini, mari lihat. Gitu loh. Jadi bisa-bisa memang bukan hanya dengan kamu aja ya, yang dia nggak ser ya, dengan 4 miliar laki-laki ataupun 4 miliar perempuan di luar sana pun dia belum ada yang berhasil merebut hatinya dia di sini, mari lihat. Belum ada. Yang menggetarkan hatinya dia ya, untuk mengizinkan tumbuhnya di situ itu benih-benih cinta, belum ada. Dia sudah cukup dengan mencintai diri dia sendiri, kayak gitu ini untuk saat sekarang. Di sana ya. Jadi andaikan nih kalau kamu sudah melakukan tindakan-tindakan pendekatan, nah jangan dulu ya ketika dia merespon itu artinya dia menyambut terima perasaan cinta-cintaannya kamu itu tuh ke dia. Takut-takutnya nanti kamu kecewa, terus kamu bisa salah paham, nganggap kalau dianya mempermainkan kamu, nge-PHP-in kamu gitu loh. Jangan kamu kemudian kayak
kecewa, sakit hati, benci, gitu ya. Hanya gara-gara kamu keliru mendefinisikan sikapnya dia ke kamu, gitu lah. Jangan terkecoh kamu sama harapannya kamu sendiri, gitu maksudnya Mari, ya, di sana. Kalau untuk sebagai teman, enak nih dengan dia, gitu ya. Nggak rugi nih kamu dengan dia, gitu loh. Nah, di sana ya. Baik ini orang, Mari lihat, baik, gitu. Kalau jadi teman baik, kalau jadi rekan kerja oke. Partner bisnis mantap, gitu ya. Jadi jangan kayak kecewanya kamu kemudian kamu menutup diri dari kolaborasi dengan seseorang ini, jangan, gitulah ya. Di sana lagian dia gak salah apa-apa, menurut dia sih dia nggak ada keliru. Inilah sangka-sangkanya dia juga ya, dia nggak ada keliru. Caranya dia bersikap ke kamu menurut dia ya ini, ya aku begini, gitulah ya aku harus menghargai orang, ya aku harus perlakukan orang dengan baik, gitu. Di sana ya aku bukan orang sombong, ya siapapun yang deketin aku ya aku izinkan, tapi ya aku hanya teman, gitu dianya ya. Ada nampak di sana. Apalagi nih, misal kalau kamu sudah tahu ini orang tuh sudah punya pasangan ya, kadang-kadang kan kita mau gitu ya, kita seneng nih ngelihat orang yang jelas-jelas sudah jadi pacarnya orang, udah jadi bininya orang, lakinya orang, namanya suka kan gitu. Suka mah bisa dengan siapapun, cinta mah bisa dengan siapapun gitu ya. Nggak salah dengan perasaannya kamu ke dia. Cuman-cumannya ini tipe orang yang Mari lihat cukup setia ya. Maksudnya kalau dia udah punya pasangan, dia akan takluk tunduk itu sama pasangannya dia, ngerti dia dengan komitmen. Jadi kalau kamu katakan misalnya ada fantasi liarnya kamu gitu ya, bisa punya cerita perselingkuhan dengan dia, udah pasti orang ini akan lebih memilih partnernya dia yang di sana ya. Dia akan lebih memilih suaminya, dia akan lebih memilih istrinya, dia akan lebih memilih pacar dia yang di sana, gitu loh. Jadi agaknya susah ini kalau mau diajak untuk main gila-gilaan dan kemudian kamu keluar menjadi pemenangnya. Misalnya kemudian akhirnya dia ninggalin tuh pasangan dia yang di sana demi bersama kamu. Nggak bisa sejauh itu. Nggak bisa sejauh itu. Paling ya kalian hanya terpleset dalam keliaran sementara. Itu pun cuma sementara aja ini bos. Gitu loh. Nggak akan selamanya karena ini orang pasti akan sadar lagi. Aku udah jadi bininya orang gitu. Di sana ya. Tapi itu pun alot itu. Itu pun agaknya susah itu. Gitu loh. Kalau kamu berharap hanya sebatas mau kompromi nih ya, kamu mau sebatas udahlah nggak usah pun punya masa depan dengan dia tapi bisa jadi kekasih. Misalnya kamu mau kompromi habis-habisan gitu, menjadi kekasihnya pun cuma sebentar doangnya itu. Lihat aja, cuma sebentar aja itu. Setelah itu tuh dia nanti akan tertib lagi. Kamu nanti yang tertinggal gitu ya. Di sana mau sudah sebesar apapun perasaan senengnya kamu sama seseorang ini, mendingan kamu tahan gitu ya, mendingan kamu tahan-tahan aja gitu loh. Kok kayaknya dia ini tuh bukan target yang paling oke ya, terutama bagi kamu yang sudah punya keinginan mendesak nih di dalam dirinya kamu, aku pengen nih segera punya kekasih gitu ya. Nah kalau memang kamu punya maksud cepat gitu ya, tidak mau jomblo, tidak mau sendiri, udah cari aja cowok lain, cari aja cewek lain ya, jangan ini orang gitu loh. Karena kalau deketin dia ini tuh juga banyak modal ini, Mari lihat, banyak modal gitu. Karena ini nampaknya orang yang punya gambaran hidup itu dia high class. Jadi misalnya kalau kamu mendekati dia, kemudian caranya kamu mendekati cuman kayak traktir dia, ngajak dia makan pecel lele di pinggir jalan, nggak masuk sama dia itu. Bukan begitu tipe cowok yang dia mau. Yang dia mau itu tuh cowok tuh yang ngajak dia ya ke resto mewah gitu. Karena itu tadi ya, walaupun mungkin kamu ngeliat ini orang datang dari latar belakang keluarga yang biasa-biasa aja ini.
Misalnya kalau kamu cukup mengerti tentang siapa dia ya. Dia bisa lahir dari keluarga yang, katakan ini contohnya aja ya, menengah ke bawah ekonominya. Ya, kelahirannya dia datang dari ibu bapak yang survive dalam hidup. Tetapi dia menentukan arah hidupnya dia nggak mau lagi hidup yang seperti ini. Ya maunya dia jadi seseorang lah gitu. Yang lebih yang membawa keluarga besarnya dia naik derajatnya gitu. Jadi kalau kamu menawarkan gaya hidup yang frugal living gitu ya, nggak masuk tuh bos, nggak masuk. Ini main terang-terangan aja ya, bukan bermaksud untuk merendahkan kamu ya, tidak. Tapi kamu harus tahu aja siapa sih target yang kamu tuju ini gitu. Nah di sana ya. Kalau kemudian acara kencannya kamu hanya bawa dia pusing-pusing jalan-jalan, muter-muter ngeronda kampung, terus kamu traktir dia beli es cekek, nggak masuk. Benerlah kamu ini tuh hanya akan menjadi teman doang, sahabatan saja gitu, bukan untuk dipertimbangkan menjadi pasangan yang akan dia ajak untuk bermasa depan gitu. Dia cari orang yang kalau yang bisa di atasnya dia gitu loh, atau yang membawa dia punya kehidupan yang lebih tinggi lagi daripada kehidupan dia sekarang. Jadi kayak gambar-gambaran dia ya, ini minimal harus PNS gitu ya, pasangannya dia harus kepala dinas misalnya, minimal ajudan ya, atau kemudian pengusaha bisnis besar gitu ya, supaya bisa mendatangkan kesejahteraan. Ini orang bukan matre, tapi dia kayak sadar ekonomi aja. Dia cuma sadar ekonomi. Dia tahu bahwa kesejahteraan dalam hidup itu tuh salah satu faktornya adalah kekuatan finansial. Jadi kayak kalau dia datang dari menengah ke bawah, capek sudah, bosen sudah dia hidup susah, dan jangan-jangan memang takdirnya dia adalah membawa ya garis keturunannya dia itu tuh berevolusi naik gitu ya, naik dia status karma itu, memutuskan karma buruk hidup susah ya, dan kemudian membuka jalan untuk karma baru hidup lebih sejahtera gitu ya. Atau kalau kamu tahu-tahu diri lah, kamu ini bisa juga ini datang dari keluarga yang memang sudah mapan. Loh, kalau dia sudah mapan, itu ya. Kalau kamu mau kayak main cinta-cintaan ala-ala anak muda yang mengagumkan, artinya rindu, mengagumkan sebuah sekuntum mawar, ndak masuk sama si dianya. Gitu. Lah buktinya sampai saat sekarang belum ada ini sesuatu yang istimewa tentang kamu dalam artian asmara ya, belum ada di energinya dia ke kamu, belum ada yang bikin dia cenat-cenut gitu ya gara-gara kamu, belum ada. Mari lihat, memang benar dia menikmati ya, menikmati interaksinya kalian, obrolannya kalian, perjumpaannya kalian, dia menikmati itu, tapi hanya sebatas di situ, tidak ada punya target-target tujuan yang cinta-cintaan itu tadi sama kamunya gitu ya. Oke, baik, sekarang mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu dulu kepada Pisces mana sih pembacaan ini disampaikan. Nah ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Oke, baik. Mari awali dari inisial O, ada orang, S ada 1, N ada nanti, E ada 6, F ada fajar, kemudian U ada udara, P ada panas, V ada vitamin, L ada laut, R ada rusa, J ada jerapah. Nah, masuk kita ke zodiak. Di sini ada Gemini, berikut ada energi dari Scorpio,
Pisces ada di sini dan berikut energi dari Libra menutup bacaan kita kali ini. Oke lah, baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.